Saya mulai dengan ini ya, sudah dengan konsep-konsep apa ini friendship yang ada di dalam dunia ini. Ini ngambil sedikit kulaan keyword saya dari Stackhouse ya, tapi wah, ini dia bukan bicara tentang friendship sih sebetulnya. Stackhouse bicara tentang relation ya, kind of relation atau hubungan yang ada di dalam dunia ini. Versi yang non biblical paling nggak ada dua ini, yang sama-sama keliru, yaitu relasi kontraktual, kontrak. Satu lagi ada relasi hierarkikal ya. Kadang-kadang dipakai istilah juga patriarkal. Ini patriarkal dibagi dalam pengisian negatif ya di sini ya, hierarkikal atau patriarkal gitu. Saya lebih prefer pakai istilah hierarkikal so, ini apa di dalam hal ini ya, karena patriarkal nggak harus selalu jelek sih pengertiannya gitu. Kita bisa terapkan konsep ini juga di dalam ini ya apa theology of friendship, maksudnya friendship yang keliru gitu. Yang dipropose oleh Stackhouse itu adalah konsep ini ya, covenantal relationship, tapi itu nanti saja kita bahasnya gitu. Kita bicara dari yang false friendship terlebih dahulu. Contractual friendship itu seperti apa sih? Kalau kita lihat dari katanya ya, kontrak ya, sudah tahu kontrak ya, ini berarti nggak ada satu objektif goal gitu ya, nggak ada sesuatu yang mengikat yang menjadi dasar bagi berdua, itu nggak ada gitu. Yang ada adalah kepentingan saya dan kepentingan kamu, dan happen kepentingan saya dan kepentingan kamu kok ya ada miripnya. Jadi kita bikin contractual friendship gitu. Contractual friendship itu bisa di broken kapan saja, bisa di unfriend gitu ya, kalau kita rasa sudah ya nggak perlu lagi ya sudah gitu. Yang dipentingkan di sini adalah ya individual gain gitu. Ya saya nggak harus terganggu kalau teman saya juga ada gain juga gitu ya, nggak apa-apa sih, kita win-win solution juga. Oke, gain solution gitu ya, nggak apa-apa juga. Saya nggak harus terganggu dengan itu. Tapi saya sendiri juga mesti ada gain gitu. Jadi kamu dapat gain, saya juga dapat gain. Oke lah, kita bisa bikin semacam friendship kontraktual di dalam hal ini ya. Tapi seperti kita tahu model seperti ini seringkali itu ya sadar atau nggak sadar gitu. Jadi culture-nya itu cenderung opportunistic ya. Opportunistic maksudnya ini apa, sangat rentan terhadap budaya saling memperalat gitu, saling menggunakan gitu, dan kayaknya memang ya tahu sama tahu lah. Saya menggunakan kamu, tapi kamu juga menggunakan saya gitu. Kita tahu sama tahu. Nah ini model ini ya, kontraktual friendship yang kalau kita baca dari perspektif Alkitab tentu saja ini bukan yang dimaui oleh Tuhan. Contractual friendship ini highly transaksional gitu, take and give gitu. Dan kalau kita cuma melulu give doang tapi mulai nggak ada take ya, kita jadi lelah dengan model friendship seperti ini gitu, karena harus selalu simetri. Tapi ada model yang lain lagi ya, model ini ya, hierarchical friendship. Hierarchical friendship itu berarti satu di atas, satu di bawah. Kalau kontraktual kan somehow bicara ini ya, equality gitu, egalitarian ya, nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Tapi juga akhirnya nggak ada objektif goalnya gitu. Semuanya benar-benar tergantung kita mau lanjutin atau enggak. Ya kalau masing-masing sudah nggak happy, masing-masing sudah nggak ada individual gain, ya untuk apa diterusin gitu. Kita just break the friendship saja gitu ya. Itu model kontraktual. Tapi model hierarchical ini atas dan bawah gitu ya, atas dan bawah. Hubungannya ini saya adalah satu hubungan yang seringkali kalau tadi kita bilang mungkin opportunistic ya, lebih ke arah mungkin sadar atau nggak sadar. Kalau ini perhaps ya sadar kali ya, sadar gitu, hubungan abusive, hubungannya itu bullying gitu, hubungan bully ya, dan bully ya of course selalu dari atas ke bawah. Saya nggak mau ini ya saya pengertian false friendship ini dimengerti hanya kesalahannya hanya terjadi pada yang atas kepada yang ke bawah. Karena kalau kita dengar istilah bullying gitu ya, bullying itu kan biasanya ya oke, yang suci adalah yang dibully gitu ya, saleh adalah yang dibully. Yang bermasalah pasti adalah yang membuli dong, pasti kan saudara. Mana ada orang yang dibully, orang yang dibully kok jadi ikut salah gitu. Pasti yang membuli dong yang salah gitu. Tapi things are not that simple ya. Waktu kita bicara tentang hierarchical friendship ini ya,
kita kalau masuk betul-betul menghayati model friendship yang seperti ini, bukan saja kita itu jadi jahat kalau kita hanya membuli gitu, tapi kita juga bisa jadi bermasalah kalau kita ini always paranoid, kita ini sedang dibully dan dibully dan dibully, padahal mungkin nggak ada yang bully sebenarnya gitu. Sudah nangkep ya poin ini ya. Misalnya teman kita minta tolong gitu ya, minta tolong, bisa nggak tolong ini? Langsung terus kita, nah ini saya dibully nih, pasti saya lagi dibully. Nah ini sakit jiwa ya kayak begini ya. Jadi nggak tentu yang salah itu selalu yang membuli, yang berasa dibully juga bisa bermasalah. Mungkin memang katakanlah kadang-kadang memang terjadi bullying seperti itu ya. Tapi kalau kita cenderung menghidupi narasi ini ya, narasi hierarchical friendship ya, itu menarik ya. Ada ini nih psikologi sih ya. Konon saya nggak belajar psikologi sih by the way, tapi ada satu tulisan ya, itu bicara tentang menyelidiki psikologinya anak gitu. Katanya ya, menurut studi itu anak itu begitu masuk ke dalam satu komunitas ya, misalnya dia masuk ke dalam satu kelas-kelas yang baru, nah di situ tuh dia langsung ngetes gitu ya, dia kira-kira itu posisinya ada di mana. Maksudnya dia kalau sama yang ini kayaknya bakal kalah deh, ini lebih tinggi gitu, badannya juga lebih kuat. Nah tapi kalau yang sama model gemuk-gemuk ini ya, dan ya lucu-lucu gini kayaknya polos, nah ini kayaknya saya bisa deh bully dia gitu ya, saya kayaknya bisa deh ngerjain dia gitu. Tapi kalau sama yang ini, nah saya mesti hati-hati, ini kayaknya saya bakal dibully deh kalau yang sama ini. Bukan saya membuli dia, tapi saya dibully. Jadi bagaimana? Ya terhadap yang atas saya mesti pinter-pinter lah, saya mesti taruh diri itu tepat gitu, jangan bermasalah sama yang ini. Tapi kalau untuk keasikan gitu ya, saya bisa bully yang bawah, yang anyway gak ada tempat ini ya, nowhere to go gitu. Jadi saya bisa jadikan dia itu pengikut saya ya. Tapi terhadap yang ini ya jangan main-main. Katanya saya di dalam dunia anak, begitu anak itu masuk ke dalam ini ya, satu komunitas, itu dia langsung ini ya, menata dengan tajam gitu. Saya kira-kira posisinya di mana gitu. Saya kira-kira itu di dalam ranking keberapa gitu, with regard to saya punya ini ya, kekuatan, power dan sebagainya, siapa yang saya perlu ajak berteman, siapa yang saya perlu takut, dan siapa yang saya bisa bully dengan gampangnya, dengan bebas dan sebagainya. Katanya ya, saya percaya gambaran seperti ini benar. Nah anyway, kita hidup dalam ini ya, sinful and fallen world, kehidupan kayak begini ini sangat bisa dimengerti gitu. Ya cerita ini tentu saja cerita cuma mengatakan what is ya, nggak bicara ada narasi redemption sih memang gitu. Tapi seringkali yang terjadi dalam kehidupan masyarakat juga itu, dan unfortunately, sadly, bukan cuma di dunia anak ya, dan bukan cuma di dunia childhood experience gitu, tapi bisa di dalam pemuda pun juga masih berpikir seperti ini. Bahkan waktu kita bekerja di kantor mungkin juga masih berpikir seperti ini. Maksudnya kita menghidupi narasi hierarchical friendship gitu ya, kita mesti tahu nih posisinya di mana. Kalau yang ini saya ngamuk-ngamuk nggak apa-apa gitu, dia nggak bisa bales gitu ya, atau dia mungkin selalu mengerti saya. Tapi kalau sama yang itu, waduh, jangan pernah emosi, bisa dipecat. Wah, saya bisa bermasalah kehidupan saya kalau saya bentur sama yang ini. Jadi saya masih pintar-pintar sama ini, saya jangan bentur. Kalau bisa ya saya bisa memenangkan hatinya gitu. Tapi kalau saya bawa dan saya bentur 1000 kali juga nggak apa-apa gitu, karena ini adalah kategori hierarchical friendship. Ya, yang mana di atas saya, mana di bawah saya. Gitu. Sekali lagi ya, saya tadi saya mengatakan kita jangan berpikir naif bahwa yang salah itu selalu yang membuli gitu. Tapi juga kita bisa, kalau kita menghidupi narasi ini ya, narasi hierarchical ya, jangan-jangan kita juga masuk ke dalam paranoia, story yang nggak betul ini. Setiap kali kita rasa kita dibully gitu. Kalau kita nggak membuli ya berarti kita dibully gitu. Jadi nggak ada beautiful story di sini. Yang ada adalah perspektif fallen world ya, yang selalu dibaca selalu negatif gitu. Abusive, bullying ya, termasuk juga obsesif, posesif gitu ya. Relasi yang dibaca itu adalah relasi master slave di sini ya. Relasinya itu relasi master slave. Needless to say ya, ini sudah pasti bukan friendship lah. Soalnya kalau kita bicara friendship kan nggak ngomongin ini ya. Tapi saudara lihat untuk kesekian kalinya ya, saya sering kutip bagian ini di dalam Parable of the Talents itu, hamba yang ketiga itu kan dia melihatnya itu adalah master slave relation kan ya. Sampai akhirnya dia itu binasa. Dia itu menghidupi cerita ini saya, hierarchical friendship, ya master slave, dia itu slave yang diperbudak, yang dijahati, yang dibully oleh tuan yang kejam itu, menurut dia tapi gitu. Dia nggak melihat ini sebagai satu relasi yang katakanlah meskipun ada order, ada ordo ya, memang ini tuan yang mempercayakan saya adalah hamba, tapi kan bisa dibaca di dalam relasi cinta, relasi kepercayaan. Tapi dia gagal saya membaca cerita itu, narasinya dia adalah narasi master and slave.
Wah, kita capek sekali ya, soalnya kalau menghidupi ya, narasi seperti ini gitu. Saya khawatir kita kalau nggak berhasil keluar daripada cerita ini ya, sih kita bisa hidup di dalam dualisme gitu. Misalnya saudara di gereja itu saudara berusaha untuk menikmati relasi atau friendship yang non hierarkical dan non kontraktual, tapi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya waktu saudara kerja, saudara terus kemudian ya kalau tempat kerja sih nggak bisa lain lah, pasti saya harus pintar-pintar bagaimana bergerak di dalam hierarchical relation ini, hierarchical friendship. Nggak ada yang namanya true friend gitu ya, seperti seringkali dibilang gitu, apa ini, nggak ada sahabat yang kekal, itu nggak ada gitu. Tapi musuh yang kekal itu nggak ada. Lalu apa? Yang ada itu adalah self interest yang kekal gitu misalnya ya. Wah, itu bukan narasi Injil ya, sudah. Itu bukan story of the gospel, bukan. Itu story yang ada di dalam dunia yang melelahkan itu. Tapi bagaimana supaya kita keluar daripada model ini ya, hierarchical friendship ini atau relationship ya. Dan kita nggak tertarik kan supaya menjalani apa ya, kehidupan yang oke, kalau saya di company, di tempat pekerjaan ya harus jalannya kayak begini, nggak ada true friendship. Yang ada adalah self interest yang kekal itu tadi gitu misalnya ya. Lalu waktu kita di gereja, kita mendadak model kehidupan relasi atau friendship yang lain. Ini gereja jadi kayak candu seperti dibilang Karl Marx. Gereja itu jadi opium, tempat saudara melarikan diri ya daripada tekanan kontraktual friendship dan hierarchical friendship. Kalau gitu nggak ada penggaraman sama sekali. Saya bukan mengatakan ini ya, apa di dalam dunia itu kita bisa merubah dalam 1 jam ya, pasti tidak. Tapi panggilan kita menjadi garam dan terang kan memang itu. Garam itu yang mesti larut, dia mesti pecah, dia mesti menggarami. Poin yang saya mau katakan adalah story dualisme kayak begini ya. Waktu di company, marilah menghidupi hierarchical friendship, marilah hitung kekuatan saya, siapa yang saya mesti jilat di atas, siapa yang saya bisa tekan di bawah. Terus kemudian waktu kita masuk ke dalam gedung gereja, komunitas gereja kita benar sekarang nggak perlu tekan-tekanan, karena everybody is equal. Semua orang ini adalah apa ini ya, manusia yang baik-baik gitu ya, sudah ditebus Tuhan dan sebagainya. Tapi terus kemudian mulai Senin dan Sabtu kita masuk lagi di dalam model hierarchical relation ini lagi ya. Mau sampai kapan sudah hidup seperti ini gitu? Mau sampai kapan ya kita tahan hidup seperti ini? Menjalani hidup skizofrenik ya, yang nggak ada habisnya seperti itu. Ya hati-hati ya saya dengan model seperti ini. Tapi saya teruskan saya. Kalau gitu apa gitu ya? Ini friendship di dalam konteks Book of Wisdom atau ini ya, wisdom literatur gitu, literatur bijaksana ya. Ya kita, again, tekanannya kita kan memang di Proverbs ya, tapi kalau saudara melihat misalnya the Book of Job itu, interesting saya ini ya, masukin keyword friendship gitu ya, friends di dalam misalnya buku-buku teologi tentang ini ya, wisdom literatur itu ya, yang banyak muncul itu Book of Job ya. Nggak heran karena memang di situ kan Job atau Ayub itu kan punya teman ya, the three friends itu, yang kemudian Ayub menyebutnya setelah apa ini ya, polemik perdebatan itu, Ayub keluar kalimat penghibur sialan kalian ini gitu ya, kalian ini penghibur sialan. Apa sih yang kita bisa pelajari? Ini cepat saja ya, karena kita mau bahas yang lebih banyak ayat dari Proverbs itu. Ini adalah teman-teman yang judgmental ya, judgmental. Waktu Ayub bilang kalian ini penghibur sialan gitu, saudara bisa menangkap di situ yang seharusnya bisa diharapkan daripada true friends yang dari perspektif ini ya, wisdom literatur bisa dijadikan panutan ya, kita bisa belajar bijaksana daripadanya, itu adalah yaitu teman-teman bijaksana yang bisa menghibur. Sekali lagi ya saya, karena konsepnya wisdom literatur, maka ini saudara membaca di situ ya, Ayub itu nggak bisa menerima teman-temannya ini sebagai teman-teman yang memberikan nasihat yang bijaksana ya kepada Ayub gitu. Yang ada adalah dia mendapati di sini teman-temannya ini highly judgmental gitu ya, nggak ada priestly function, nggak ada fungsi imam ya, nggak ada menengahi antara kesengsaraannya Ayub, lalu misalnya mendoakan, simple gitu ya, menjadi mediator gitu, berdoa bagi Ayub dan berbicara kepada Tuhan. Nggak ada. Yang ada adalah mereka berbicara tentang Tuhan, menggurui Ayub ya, khotbah, tapi seperti nggak mengerti ya, nggak mengerti kesulitan yang dialami oleh Ayub. Again, no priestly function ya. Yesus dikatakan sebagai imam besar agung, dia mengerti kesulitan kita.
dan dia menengahi kita ya, ini manusia dan Allah, dia menjadi mediator, dia menjadi great intercessor. Tapi teman-teman Ayub yang disebut penghibur sialan ini ya, mereka nggak ada priestly function ini. Menarik ya, Zoe. Ini kan wisdom literatur. Supposedly kan yang mau diangkat ya memang wisdom gitu. Tapi sudah jelas kan ini kalau dalam Alkitab itu everything is integrated. Di dalam priestly writings, di dalam buku-buku seperti Leviticus, perbendaharaan ini ya, priestly language dan sebagainya, bukan nggak ada wisdom, man. Tapi di dalam wisdom literatur ya bukan nggak ada priestly function. Memang semuanya terkait sih. Kita nggak bisa bicara wisdom tanpa priestly function, kita nggak bisa bicara priestly language tanpa rujukan kepada bijaksana. Gitu. Semuanya itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Sekali lagi, saya kalau kita bisa melihat di dalam ini ya gambaran daripada teman-teman Ayub itu, mereka itu gagal untuk ya memberikan penghiburan. Maka kalau dari perspektif Ayub di sini ya, karena isunya adalah tentang penderitaan. Gitu. Penderitaan itu bagaimana kita deal dengan teman sahabat yang menderita gitu ya. Kita nggak bicara waktu kaya di atas dan sebagainya karena ini banyak persoalannya ya. Seperti nanti kita baca di dalam Proverbs. Tapi waktu berhadapan dengan teman yang menderita itu bagaimana? Yang sangat dibutuhkan di sini, kalau kita bilang ini adalah bijaksana, ya ini penghiburan, ya, bukan judgmental. Gitu. Judgmental itu bukan jalan salib, judgmental itu nggak perlu menyangkal diri. Gitu. Kalau saya melihat teman yang menderita, ya sudah paling cepat adalah judge aja langsung gitu. Itu paling cepat, saya nggak usah luka, saya nggak usah menderita bersama dengan dia, saya nggak usah mengerti, langsung lempar aja judgement gitu. Ini persoalan daripada kamu gitu ya. Jadi saya nggak ada luka apa-apa gitu, nggak perlu mengerti kesulitannya dia, wis langsung judge saja gitu ya dalam hal ini. No priestly function. Nah itu yang kita pelajari daripada ya konsep friendship yang negatif ya di dalam Book of Job. Nah, kalau kita membaca di dalam ini ya Proverbs, saya ini ada berapa ayat, saya mungkin ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 7 ayat gitu ya, 7 ayat dari Proverbs. Kita baca Proverbs 12 ayat 26 ya, Proverbs 12 ayat 26. Mari kita baca ya. Atau bolehkah baca yang lain, siapa saja sudah bisa membacakan ini ya, supaya kita sedikit ada interaksi gitu. Nggak cuma saya yang ngomong. Tolong bacain Amsal 12 ayat 26. Amsal 12, 26. Siapa saja? Boleh? Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Boleh nggak saya ini apa? Ada yang pakai ini nggak ESV nggak ya? ESV, saudara coba bacain ESV gitu. Ada 2 macam terjemahan di situ yang diusulkan. Coba saya juga pakai ini ya. Cek. Ada yang bawa ESV, minta tolong boleh bacakan terjemahan bahasa Inggris. One who is righteous is a guide to his neighbor, but way of the wicked leads them astray. Ada yang pakai variasi lain nggak ini apa dari Proverbs ini, apa terjemahan yang lain gitu? Mungkin di situ ada sedikit footnote ya di dalam apa? Di dalam ESV boleh dibaca. Tadi siapa? Januar ya. Siapa? Sorry. Siapa? Sampai lupa saya. Markus. Markus ya tadi ya. Bisa tolong bacain ini ya, Pak? Oke. Ya ada footnote-nya gitu. Maksudnya ada variasi naskah yang lain ya di sini. Betul nggak? Betul, Pak. Ya itu coba bacain. One who is righteous is a guide who chooses his friends carefully, but the wicked leads them astray. Menarik ya, saya konsentrasi ke bagian 1226A saja ya gitu. Jadi ini kita bisa gabung sih indeed gitu. Maksudnya ini seperti kayak ada varian naskah kan di sini ya. Ada yang dibilang orang righteous itu akan choose his friend carefully gitu ya. Gitu kan ya. Lalu satunya itu apa? Coba bacain lagi tadi yang pertama, yang variasi pertama. Is a guide to his neighbor. Ya, is a guide to his neighbor. Gini ya, saya kalau kita masuk dalam varian teks yang kedua gitu, biasanya ya spontan aja ya. Kalau saudara apa ini, misalnya saudara baca ya, seorang righteous itu choose his atau her friend carefully.
ya, choose his atau her friend carefully. Yang spontan deh, spontan terpikir di dalam benak saudara itu apa? Biasanya kan gini ya kira-kira, ya iyalah kalau kita orang benar kita mesti selektif terhadap teman gitu, karena kalau kita dapetnya orang yang salah ya kita akan rugi gitu kan. Sudah perhatiin ya, meskipun ini ya, oke lah, poin seperti ini nggak sepenuhnya salah sih, karena itu termasuk juga di dalam wisdom. Tapi saudara perhatikan ya, cara pikir kayak gini kan masih tadi ya, motif oportunistik tadi sebetulnya. Nah, maksudnya saya ngomong apa? Kita mesti pilih teman tuh yang benar gitu. Kalau misalnya kita menasihati anak kita atau menasihati siapa gitu ya, orang lebih muda daripada kita. Lu kalau pilih teman mesti pilih yang benar gitu ya. Kalau pilih nggak benar lah hidup lu yang susah gitu ya. Kamu juga ikut hancur seperti dia juga hancur. Akhirnya kamu juga hancur juga gitu. Ini menyelamatkan diri sendiri dong berarti. Saya sangat tertarik dengan mengerti ini varian naskah ini ya. Dari varian naskah yang satunya gitu. Varian naskah yang satunya itu dikatakan adalah seseorang itu seharusnya menjadi guide yang baik ya bagi his neighbor. Saudara nangkep nggak poinnya? Jadi bukan memilih teman yang baik untuk dia sehingga dia nggak celaka gitu. Tapi bagaimana dia menjadi teman yang baik bagi sesamanya. Ini aktif saya. Ini bukan pasif dia menerima teman baik. Tapi bagaimana dia menjadi a good guide ya bagi his neighbor. Itu namanya dia adalah friend terhadap sesamanya. Jadi bukan apa yang saya terima ya dari yang sebut friend, tapi pertanyaannya ini mirip seperti kayak poin itu loh ya, the good Samaritan ya. Bukan siapakah sesamaku manusia, tapi pertanyaan itu apakah kita ini menjadi sesama bagi sesama manusia kita? Are you a good friend to your neighbor? Bukan siapa di antara your neighbor yang bisa menjadi good friend for you gitu. Bukan itu, saya bukan gitu. Tapi apakah kamu bisa menjadi a good guide ya? To be a good guide to his neighbor. Nah, itulah saya yang disebut dengan friend. Jadi ini bicara bukan apa yang saya gain ya dengan dapat teman yang baik-baik, tapi pertanyaannya adalah apakah saya sudah menjadi teman yang baik, yaitu apa? Ya ini yang bisa menjadi guide. Guide ini penting ya, saya karena kalau kita baca di dalam wisdom literatur yang bisa diharapkan daripada seorang teman yaitu to be a guidance, to be a guide yang bisa memberikan nasihat-nasihat bijaksana sehingga kita bisa menolong sahabat kita. Again, kalau mau dikaitkan dengan buku Ayub, sayang ya di dalam kitab Ayub ini teman-temannya Ayub gagal, mereka nggak bisa jadi guide, gitu. Mereka nggak bisa jadi guide to their neighbor, ya neighbornya itu Ayub di situ. Tapi yang ada dalam mereka menjadi judgmental atau ini ya unfortunate a comforter gitu, penghibur sialan katanya Ayub. Saya ada sedikit baca-baca juga ini saya di dalam ini ya perdebatan atau bukan perdebatan landscape filosofi ya. Ada filosofer namanya ini ya, maksudnya ini dua filosofer Cocking and Kenneth di dalam buku Friendship and the Self. Menarik saya ini dari perspektif filosofi ya. Jadi konsepnya seperti ini saya, a friend, seorang teman itu ya. Dia itu directs, dia interprets us, and thereby allow us to understand ourselves, our strengths, and our weaknesses. Dengan demikian, mereka itu juga shaping and changing our interests. Ini dari perspektif, filosofi yang not necessarily Christian gitu, tapi mereka bisa ada bijaksana seperti ini ya. A good friend itu directs and interprets ya. Menafsir kita sehingga kita ini lebih bisa mengenal diri kita sendiri. Ya, sudah tahu ya pembicaraan seperti ini kalau di dalam teologi Kristen biasanya kita bicara dalam pernikahan kan ya. Dalam pernikahan itu kita jadi lebih mengenal our true self itu siapa gitu. Tapi ini di dalam perspektif filosofis ini jangan cuma pernikahan lah, di dalam true friendship seharusnya bisa diharapkan ini yaitu saya bisa lebih mengenal diri saya sendiri. Karena saya memberi diri saya itu diinterpret oleh yang namanya teman. Kata kunci interprets and directs ya. Ini dekat sekali dengan Amsal 12 tadi ya, bicara tentang being a guide to his atau her neighbor. Ya. Lalu kita ya kalau di dalam pergaulan yang benar ya, interest kita yang kacau, yang karnal dan sebagainya. Sekarang saya baca dari perspektif Kristen ya, itu seharusnya juga mengalami pengudusan gitu. Atau filosofer yang lain ya, Nehamas di dalam buku The Good Friendship dia bilang konsepnya ya, our friend's interpretation
interpretasi dari teman kita yang disebut sahabat itu can reveal valuable ways to that we ourselves could never have even imagined beforehand. Jadi ini membuka satu horizon yang baru yang disebut teman itu ya, insightful gitu saya. Bukan cuma menginterpret, tapi juga interpret di dalam pengertian yang memberikan surprise gitu. Ya, surprise yang akhirnya ya bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya, hopefully kita juga bisa menghadirkan perspektif itu juga waktu kita bersahabat ya. Dua ways lah saya. Kita nggak tertarik saya ada ini ya, mungkin semacam teman yang sukanya selalu memprofil orang lain, tapi dia sendiri nggak pernah mau diprofil oleh yang lain ya. Itu semacam kecongkaan ya. Sekali lagi ya saya. Dia sukanya itu memprofil orang lain. Kamu itu gini-gini. Kalau saya lihat kamu kekuatannya di sini, kelemahannya di sini. Kamu akan gini-gini dan bahwa seperti kayak pintar sekali profiling orang lain. Tapi dia sendiri begitu tertutup untuk menerima profiling dirinya daripada orang lain. That's not a good friend ya. Itu persahabatan asimetris kayak begini ya. Itu bukan friendship sebetulnya. Dan itu dari perspektif filsafat yang katakanlah bahkan nggak harus Kristen pun ya. Itu sudah nggak menarik ya menghidupi friendship seperti apalagi kita bicara dari perspektif Alkitab gitu. Apalagi kalau kita pakai standarnya Alkitab. Profesi 14, 20 dan 21. The poor is disliked even by his neighbor, but the rich has many friends. Whoever blesses his neighbor is a sinner, but blessed is he who is generous to the poor. Ya, ini menggambarkan what is ya. In our fallen world, again, orang miskin itu didespise, dibenci, dihindari, tapi sahabat orang kaya itu banyak. Ini deskriptif ya, bukan memberitahukan apa yang benar loh, bukan. Maksudnya bukan what ought gitu ya, bukan seharusnya bagaimana, bukan. Tapi ini just simply menyatakan ya our fallen world itu kayak begini gitu. Orang miskin dibenci, sahabat orang kaya itu banyak. Tapi terus kemudian 21, nah ya, ini yang bicara bukan cuma deskriptif, tapi bicara preskriptif. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggris kayaknya 20 dan 21 itu sama-sama pakai neighbor ya, benar ya. Yaitu ada kata neighbor and neighbor gitu ya. 20 itu sepertinya orang miskin tuh nggak ada neighbornya gitu ya, nggak ada sesamanya. Nggak ada yang tertarik itu menjadi sesama bagi orang miskin. Ya mau jadi neighbor orang kaya itu banyak banget gitu ya. Terus kemudian 21 mengatakan, tapi siapa menghina ya neighbornya, dia berbuat dosa. Dan neighbor itu siapa? Ya, neighbor itu siapa ya? Jadilah neighbor terhadap orang yang menderita, itu baru kita bicara neighbor. Ya, neighbor itu jangan selektif ya. Neighbor itu adalah orang-orang kaya gitu ya. Selalu banyak neighbornya memang. Kalau kita cuma jadi neighbornya orang kaya, ya ini ya nggak seperti yang di dalam Alkitab gitu ya. Itu cuma menyatakan fallen world yang dinyatakan di dalam ayat ke-20 itu tadi. Ya, yang lain 15-23. Ya ini ya poin-poin gitu karena memang Proverbs sendiri kan juga ini kalimat-kalimat mutiara gitu ya. 15-23. Tolong yang lain boleh siapin 17-17. Seorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ya, saudara melihat di sini ya, good friend itu dia bicaranya itu tepat ya, kairosnya itu tepat. Nggak cukup hanya dengan berbicara itu benar ya, kalimatnya nggak salah itu, tapi momennya salah ya, itu berarti it's not a good friend gitu ya. Good friend itu dia bicaranya itu timely, ada konteks sensitivity di dalam hal ini ya. Seorang sahabat itu mengenal kita, dia mengerti kita, dan dia tahu kapan harus menegur kita, dia tahu kapan harus menghibur kita ya, kapan menegur, kapan membalut, kapan memeluk, kapan rebuke, itu seorang teman itu tahu gitu. Tapi ya seperti balik lagi ya, teman-temannya Ayub itu, whereas Ayub sebetulnya yang diperlukan adalah pengertian, penghiburan, dan encouragement, tapi mereka menghujami Ayub dengan judgment ya itu bukan a friend di dalam hal ini ya, tapi penghibur sialan itu tadi.
Proverbs 17 yang lain boleh siapkan 18:24. 17 minta tolong. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya. Menaruh kasih setiap waktu, ya, menaruh kasih setiap waktu. Ini klasik lah, so ya, faithful love, kasih setiap waktu, at all times. Bukan musiman gitu ya, bukan musiman. Tadi waktu kita bicara perkataan diberikan itu mesti according to the musim, ya betul. Kairos kan ada kaitannya dengan season ya, season, kairos, time, musim. Tapi waktu bicara tentang love, bicara tentang kasih itu nggak kenal musim, tapi segala waktu ya. Makanya dalam istilah Alkitab itu ada ini ya, apa itu atributnya Tuhan ya, His steadfast love, chesed. Itu agak susah saya terjemahan ini ya. Terjemahan Indonesia kan pakai istilah kasih setia ya. Tapi itu seperti kayak satu istilah yang cuma ada di dalam ini ya, vocabulary teologi Kristen gitu, Yudaisme dan Kristen di dalam hal ini ya. Kasih setia. Saudara nggak pernah ketemu ini di dalam pembicaraan sehari-hari ya. Steadfast love atau kasih setia itu apa? Tuhan itu kasihnya itu setia. Gitu. Ini kasih yang faithful, yang steadfast ya. Maksudnya bukan kasih yang musiman gitu, bukan kasih yang muncul kapan dia mau lagi in the mood. Lalu kalau nggak in the mood ya sudah berarti ini maaf hari ini nggak sedang ada kasih gitu misalnya ya. Tapi kita bicara tentang steadfast love itu adalah ya atributnya Tuhan. 18 ayat 24 yang lain bisa mempersiapkan 22 ayat 24 dan 25. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Iya, agak sedikit ada beda ya saya di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saya mau kontrasin ini sih, ngikutin terjemahan bahasa Inggris itu many companions ya. Di sini bahasa Indonesia ini apa pakai varian teks yang lain ya. Kalau bahasa Indonesia ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tapi kalau di dalam terjemahan ESV itu pakainya adalah ada many companions gitu ya. Many companions, tapi ada yang namanya itu sahabat karib ya, sahabat yang bahkan lebih karib daripada seorang saudara. Ya kita kalau menurut ini ya bijaksana daripada ayat ini gitu. Kadang kita nggak sadar kita bisa menikmati ada banyak companions gitu ya. Again tadi dikatakan bisa the rich itu banyak temennya gitu, banyak many companions gitu ya. Tapi perhaps bukan true friend. Nah ini kita mesti apa itu ya, hati-hati gitu. Saya bukan mengajak saudara GR merasa diri kaya gitu atau apa ya. Tapi sebetulnya orang kaya itu ada kasihannya sudah, karena mereka perlu bijaksana dari Tuhan untuk betul-betul bisa menguji yang mana yang sahabat sesungguhnya, yang mana cuma many companions itu tadi ya. Yang kelihatannya selalu banyak tapi nggak sincere. Mereka nggak betul-betul berteman dengan dia, tapi mereka mau mendapatkan keuntungan gitu ya. Maka di dalam hal ini ya kita mesti berhati-hati, kita nggak boleh cepat seneng kalau kita cuma ada many companions ya. Many companions itu one thing gitu. Tapi siapa yang sebetulnya true friend ya, itu 18 ayat 24. Lalu tolong yang lain lagi bisa membaca 22 ayat 24 dan 25. Lalu yang lain mempersiapkan 27 ayat 56, yang lain lagi ayat 9 sampai 10, yang lain lagi ayat 17 ya. 22, 24 dan 25 Proverbs. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ya, ini khusus ya, saya khusus satu warning gitu untuk tidak bersahabat, berteman dengan orang yang ini ya, pemarah. Gitu. Orang yang bijaksana itu gak bergaul dengan orang yang pemarah ya di dalam hal ini. Sudah mesti mengertinya dalam pengertian positif ya, bukan dalam pengertian tadi ya pemilih loh, katanya nggak boleh pemilih, nggak boleh selektif, ternyata di sini suruh selektif juga. Tapi begini saya, kita melihat ini dari perspektif realistis ya, bahwa kita ini orang yang lemah gitu. Kita kalau ini ya Pak, bergaul dengan orang yang gampang marah, kita juga terjerat juga dalam gambaran seperti itu, karena kita akan standar, kita akan terbiasa ya dengan perkumpulan orang-orang yang itu tadi gitu. Baper, cepat meledak dan sebagainya, sehingga kita pikir kita gitu pun juga nggak apa-apa, padahal kita sebenarnya sudah berdosa ya.
lack of self control, tapi karena kita bergaul dengan orang-orang seperti itu, kita rasa ya kayak begini nih emosionalnya wajar gitu maksudnya. Karena kita karena kita standarnya tuh jadi turun gitu akhirnya. Jadi kita nggak ter-encourage menjadi orang yang akhirnya bagaimana dikuduskan ya di dalam emosi kita, tapi akhirnya terus kita menjadi is okay gitu, maksudnya kita ngamuk-ngamuk dan melukai orang lain tuh is okay gitu, maksudnya kita akhirnya jadi standarnya itu turun dan kita akhirnya menjadi orang yang suka melukai orang lain gitu ya. Terus kita pikir kita nggak ada self control juga nggak apa-apa, karena karena kita hidup dalam komunitas kayak gitu, komunitas pemarah gitu ya, komunitas yang dikuasai, driven by anger and wrath ya, murka dan amarah yang tidak suci gitu. Ini seperti khusus sekali ya membicarakan tentang ini ya, dosa kemarahan ya. Ini seperti kita tahu kalau di spiritualitas tradisi medieval ini kan one of the 7 deadly sins ya, wrath atau ini ya, kemarahan yang tidak kudus gitu. Lalu kita baca 27 ya, 27 ayat 5 dan 6, lalu yang lain 9 dan 10, yang lain lagi ayat 17. Tolong dong, 5, 6. Better is open rebuke than hidden love. Faithful are the wounds of a friend, profuse are the kisses of an enemy. Ya ini self-explaining lah sebenarnya. Ini ada ya true friend itu tadi seperti kita ini ya bilang ya, ada waktu untuk rebuke ya, rebuke itu true friend gitu. Kalau saudara berada di dalam jalan yang bahaya, tapi itu supposedly harusnya friend, tapi nggak mengingatkan saudara, itu bukan true friend. Karena true friend itu bukan terus-menerus kisses gitu ya, kissing, memeluk, embrace, atau mengerti, tapi ya true friend itu rebuke ya. Kadang-kadang kita ini, ya ini bagian dari penyangkalan diri ya. Waktu kita rebuke itu bukan karena kita nggak sabar ya, tapi betul demi dia gitu. Dan biasanya sering kali kayak begini nih kita terus salah mengerti ya. Ya saudara pernah nggak mengalami seperti ini ya? Saudara kalau pikir-pikir lagi mendingan saya diem aja. Kalau diem seperti kayak friendship kita itu ya bisa tetap jalan baik. Tapi gara-gara kita rebuke ya, seperti kayak cari masalah gitu. Setelah di rebuke kita jadi dijotakin gitu ya. Jadi sensitif, dia nggak mau lagi ngomong dengan kita dan sebagainya. Ini ada resiko memang. But still, kalau kita ini good friend, kita punya courage to rebuke again, bukan karena kita ya, tapi demi dia. Ada pencobaan saya di dalam ini ya, friendship itu waktu kita tuh play safe gitu, play safe. Giliran rebuke kita nggak mau ngomong, kita suruh orang lain yang ngomong, sudah lu aja yang ngomong gitu. Kenapa? Karena kita ini good friend. Saya nggak enak kalau tegur dia. Nanti dia jadi nggak senang sama saya gitu ya. Tapi sekali lagi ya, kalau kita good Christian friend, ya kita mestinya bisa tetap rebuke gitu. Termasuk kalau akhirnya kita harus menderita resiko dijauh itu tadi gitu. Memang untungnya apa sih orang negur orang lain ya. Seringkali waktu kita rebuke itu kita ya memang nggak untung apa-apa sih. Ya ada dalam hal dibenci, nggak disenengin dan sebagainya. Tapi good friend itu bukan cuma ini ya, merangkul, mencium ya, bilangnya bye-bye gitu. Tapi juga ada waktu di mana dia rebuke. 9 dan 10. Oil and perfume make the heart glad, and the sweetness of a friend comes from his earnest counsel. Do not forsake your friend and your father's friend, and do not go to your brother's house in the day of your calamity. Better is a neighbor who is near than a brother who is far away. Ya, saya pada kadang beberapa hal ya di sini itu menarik ya. Maksudnya kalau menurut bijaksana Amsal gitu, kita bukan berteman dengan teman kita sendiri, tapi juga dengan temannya orang tua kita. Ini sangat menarik ya. Jadi konsep friendship ini bukan individual atau personal friendship, tapi konsepnya itu familial friendship ya. Familial friendship. Tentu saja di sini di-assume maksudnya ini ya, orang tua kita adalah orang tua yang benar, yang saleh, maksudnya needless to say lah, ini bukan orang tuanya perampok jadi temannya dia juga perampok gitu misalnya ya, pasti bukan itu konteksnya, tapi ini assume adalah our father itu adalah ya orang yang benar di hadapan Tuhan, jadi dia berteman, temannya itu juga adalah sahabatnya kita juga. Bicara bukan bukan individual friendship, tapi di sini familial friendship ya. Alangkah benernya ini juga saya sering kali waktu di dalam konseling pranikah juga singgung bagian ini ya. Temannya istri kita itu juga teman kita gitu. Temannya kita juga harusnya temannya istri kita gitu. Jangan kita
temennya itu coupling itu berarti konsepnya bukan familial friendship tapi lebih ke individual friendship ya di dalam hal ini. Lalu terus kemudian di dalam ayat yang ke-10 tadi ya, lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Ini rada kayak paradoksikal ya. Tadi kita mengatakan familial friendship, tapi di sisi yang lain juga ada relativisasi terhadap family. Lebih baik tetangga yang dekat, ya, neighbor yang dekat daripada saudara. Saudara sih saudara tapi jauh gitu ya. Jadi ini bukan pemberhalaan family loh, bukan gitu ya, bukan. Karena ada ayat yang ini kan, ada yang 10 kalimat terakhir ini ya. Tetangga itu bisa lebih dekat daripada saudara yang ya jauh. Jadi ini bicara relativisasi keluarga ya. And yet di dalam ayat yang atas tadi bicara tentang familial friendship instead of personal atau individual friendship. Kita membaca ini ya, membaca Ecclesiastes 4, 9, 10, Ecclesiastes 4, 9, 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Biasanya kita ayat ini lebih ini ya, lebih familiar dengan ayat yang ke-10 gitu ya, berdua lebih baik karena kalau jatuh ya ada yang menolong, ada yang mengangkatnya. Ya ini seperti saudara tahu seringkali juga ini ya dikaitkan dengan pernikahan dan sebagainya. Nggak salah sih diaplikasikan dalam pernikahan, tapi nggak exclusively di dalam pernikahan ya. Ini bicara persahabatan. Ini lebih luas itu sebetulnya konteksnya. Tapi yang menarik itu untuk saya adalah ayat 9 yang mungkin agak jarang dieksplor ya. Sebetulnya bukan cuma when atau if falling, tapi juga berdua itu lebih baik karena waktu menerima upah ya di dalam jeripayah ya berdua bisa dinikmati bersama. Menerima upah ya itu lebih ada sharing ya, ada persekutuan, ada fellowship ya. Makan sendirian itu garing ya, tapi kalau kita makannya berdua gitu ya, lebih bahagia, lebih ada sukacita, lebih full ya. Kita punya joy and happiness. Dan ada togetherness-nya itu bukan cuma togetherness if atau when falling, tapi juga togetherness in enjoying reward. Ya, kita ada togetherness, ada fellowship di dalam menikmati upah bersama-sama. Ya. Selalu lebih bahagia daripada kita menikmatinya sendiri. Mengapa? Ya karena sharing is always lebih beautiful gitu daripada kita menikmati sendiri. Maka kalau kita di dalam kehidupan tuh nggak ada friend, ya sukacita kita tuh kasihan. Yang lebih lucu lagi itu ini ya. Kalau orang di dalam dunia justru malah dia bersyukur kalau dia nggak perlu share gitu misalnya. Ya, saudara beli makanan, cepat-cepat saudara simpan di dalam tas gitu ya, ini makanan kesayangan. Jangan sampai teman saya tahu kalau saya beli makanan ini. Nanti saya mesti share lagi gitu ya. Atau apapun ya, ini kalau anak kecil ya mainan gitu ya. Kok bisa cepat-cepat diambil sendiri gitu. Kasihan ya, saya miserable gitu karena seperti ini. Ketakutan seperti kalau dirampas oleh orang lain. Jadi ini paranoia di dalam keadaannya seperti itu, akhirnya nggak ada joy of sharing ya, nggak ada joy togetherness in enjoying reward itu tadi gitu. Ya needless to say juga waktu falling kita juga membutuhkan yang lain, tapi bukan cuma falling sih, waktu enjoying reward kita sebetulnya membutuhkan orang lain juga. Matius 11 ayat 19 ya, mungkin kita tutup dengan ini ya, Injil ya, menarik karena di situ Yesus ya juga mengacu kepada wisdom theology dan ada kata friend di situ ya, Matius 11 ayat 19, tolong bacain. Kemudian manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan minum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ya, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ada sedikit beda perspektif ya, so kalau sudah membandingkan dengan Luke's account, hikmat Allah akan dibenarkan oleh anak-anaknya ya, justified by her children. Jadi kalau Matius justified by her deeds ya. Memang Matius itu sangat menekankan perbuatan ya.
sangat menekankan pentingnya orang yang melakukan kehendak Allah, ya. Itu kategori doing itu penting sekali dalam Matius. Tapi kalau Lukas itu penekanannya adalah wisdom itu akan justified by her follower gitu maksudnya. Her children itu maksudnya adalah orang-orang yang menerima wisdom itu ya. Yang menerima Yesus, ya Yesus akan dibenarkan gitu, akan di-justified ya, bukan oleh orang-orang yang menolak dia. Orang yang nggak percaya kepada dia nggak mungkin bisa terima ini pengajaran bijaksana Kristus. Tapi apa di sini hikmatnya gitu? Yaitu hikmat ini bukan hanya bergaul dengan, ya konteksnya sudah jelas lah ya di sini ya. Siapa di sini yang keberatan sebetulnya gitu? Siapa di sini yang terganggu dengan Yesus yang bergaul dengan orang-orang seperti ini ya? Yaitu orang-orang yang self-righteous itu ya. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan sebagainya. Jadi mereka di dalam hikmat mereka harusnya itu orang seperti Yesus bergaulnya cuma dengan kita. Tapi Yesus bergaul juga, Yesus bersahabat ya dengan orang-orang berdosa. Nah hikmat ini ini adalah hikmat Allah. Tapi hikmat dunia membangun di dalam pengertian yang lain. Tadi seperti dikatakan di dalam ini ya Amsal itu. Orang kaya itu banyak temennya. Orang kaya banyak temennya, tapi orang miskin itu didespise. Nah itulah hikmat dunia, gambaran ini ya. Tapi Yesus datang, waktu Yesus hadir, ya dia bersahabat dengan orang-orang berdosa, seperti saudara dan saya. Ini adalah hikmat ilahi. Ya. Jadi hikmat itu bukan cuma bicara tentang bagaimana mengelola uang, gitu ya. Bagaimana bisa jadi orang yang pinter, smart, dan bukan cuma sekedar IQ, tapi street smart, gitu ya, misalnya ya. Orang yang punya bijaksana bisa menasehati, jadi counselor dan sebagainya. Hikmat itu ada kaitan dengan friendship, ya. Sangat berkaitan dengan friendship. Friendship itu membutuhkan hikmat, dan hikmat di sini ya jangan direduksi hanya dalam pengertian hati-hati loh, ya pilih teman hati-hati, jangan sembarangan pilih teman. Itu again ya. Kalau kita cuma pikirannya kayak begini ya balik lagi ke tadi ya model contractual friendship ternyata ini contractual relation. Cuma oportunistik di dalam pengertian saya nggak mau dirugikan, saya masih gain something, maka pilih teman harus pilih teman yang benar dan sebagainya. Kalau kita cuma sampai di dalam levelnya kayak begini, ini nggak bicara perspektif friendship dari Book of Wisdom, bukan gitu. Ini ya bicara narcissistic friendship sebenarnya gitu, yang masih nggak keluar daripada kontraktual konsep itu tadi gitu ya. Tapi waktu kita membaca beberapa ayat ini, at least kita bisa belajar sih apa yang Tuhan mau gitu di dalam friendship ya, yang didasari oleh pemahaman Alkitab. Terakhir bagian terakhir saya mau tutup dari bagian ini. Jadi true friendship itu apa kalau dari perspektif filosofi again ya, tadi saya kutip beberapa filosofer. Biasanya di dalam ini ya mereka tuh membicarakan tentang nature of friendship itu tiga hal ini yang penting ya. Mereka bicara mutual caring, masih ada mutual caring, intimacy, and shared activity. Sekali lagi mutual caring, intimacy, and shared activity. Ini perspektif filosofis ya Again, not necessarily Christian. Ini nggak uniquely Christian, tapi para philosophers ya, philosophers kontemporer lah biasanya ini menekankan tiga ini ya. Jadi waktu kita bicara tentang nature of friendship itu mutual caring, saling memperhatikan, intimacy ya intimacy nggak usah terjemahkan lah ya. Lalu kemudian aktivitas yang bisa saling berbagi. Gitu. Nah, kalau di dalam perspektif Christian theology, against kontraktual dan against hierarchical relationship tadi gitu ya, kita menekankan covenantal friendship, covenant. Covenant itu berarti bicara tentang faithful, ya, bagaimana menjadi setia ya satu dengan yang lain gitu. Seperti Tuhan itu setia kepada Israel, Israel juga setia kepada Tuhan, dituntut untuk setia kepada Tuhan, ya, merespons kesetiaan Tuhan. Nah itu bicara covenantal friendship. Memang bukan nggak ada ordo di dalam ini ya, antara Yahweh dan Israel ada ordo sih, tapi ordonya nggak pernah menjadi hierarchical, kesemena-menaan, terus kemudian master and slave yang akhirnya abusive dan sebagainya, bukan gitu. Dan Tuhan juga nggak mau dibaca secara paranoid seperti itu. Saya punya Tuhan yang bossy gitu ya, yang sovereign, yang nggak bisa diajak diskusi, yang pokoknya harus selalu dia yang menang, yang kita nggak pernah ada choice but to obey him gitu ya, gambaran kayak begini ya, seperti kayak terpaksa sekali ya. Hati-hati ya memasuki gambaran seperti ini. Again, memang sih kita hidup di dalam fallen world ya.
Maksudnya relasi bosi kayak begini nih indeed betul-betul ada gitu. Tapi kalau kita percaya ada narasi redemption, kita harusnya bisa menebus ceritanya kan, menghadirkan sesuatu yang berbeda. Itu yang dilakukan Paulus ya. Paulus waktu dia bicara tentang ini ya, household code itu biasanya di akhir suratnya. Kan mengatakan, hai kamu ya, hamba-hamba, budak-budak. Bukan bilang terus, berontaklah kepada Tuanmu gitu kan ya. Bukan ngomong begitu saya, bukan gitu. Terus kemudian, bunuhlah Tuanmu waktu Tuanmu tidur gitu, karena kamu sudah lama di enslave. Kayaknya bukan itu ya. Tapi Paulus bicara apa gitu, hai hamba-hamba ya, taatlah kepada Tuanmu, seperti kamu tuh taat kepada Tuhan gitu. Dan bukan cuma kepada Tuanmu yang baik saja. Itu loh saya. Menebus apa saya? Menebus ini ya, di dalam fallen world itu memang terjadi enslavement kayak begini ya, abusive dan sebagainya ya. Yang kalau kita akhirnya kita nggak ada Injil Kristen ya, kita akan cenderung menghidupi ini juga. Akhirnya kita menjalani kehidupan ini dengan banyak grudges, luka hati, dan sariawan di dalam sini dan seterusnya gitu ya. Terus kita ada begitu, bisa nggak tolong kerjain ini? Kita saya dibully lagi gitu. Ini sama-sama sakit jiwa, saya yang membuli sakit jiwa, yang terus-menerus paranoia dibully juga sama sakit jiwa. Nah, akhirnya gitu. Tapi saudara coba perhatikan ini ya, perkataannya Paulus gitu. Paulus mengajarkan, hai hamba-hamba ya, takutilah Tuhanmu ya. Tapi kamu bukan takut kepada Dia, takut dan hormat kepada Dia seperti kamu takut kepada Tuhan. Jadi ini relasi ini adalah pertanggungjawaban antara hamba Kristen itu dengan Tuhan, dan itu diekspresikan di dalam ketaatan yang broken ini ya, di dalam dunia yang broken dan fallen itu. Saudara nangkep ya poin ini ya. Paulus nggak mengajarkan mereka untuk berontak misalnya dalam revolusioner gitu misalnya ya, atau apa, gulingkanlah itu apa tuan-tuan yang bengis gitu ya. Tapi sisi yang lain Paulus juga nggak mengencourage mereka ya, karena kamu hamba ya sudah, nikmatilah bullying itu gitu ya, biar kamu dibully ya. Memang ini fallen world ya, biar kamu dibully terus ya sudah, terima saja. Tidak juga, saya tidak. Tapi ada ini loh saya, narasi redemptif ya, yang mereka tetap sih di dalam ini ya, apa struktur masyarakatnya itu adalah hamba dan tuan. Tapi mereka bisa menjalani narasi yang lain gitu, narasi orang-orang yang sudah ditebus ya. Waktu mereka taatnya itu taat bukan taat kepada mereka karena ini adalah tuan-tuan yang abusive, bukan. Tapi taatnya itu kepada Tuhan, sehingga mereka itu tidak di-abuse sebetulnya gitu, nggak dipanggil untuk menjadi victim. Karena waktu mereka taat, mereka itu ekspresinya ketaatan kepada Tuhan. Ya, coba saudara renungkan lagi bagian ini. Ini satu hal yang menarik ya sih, mengeluarkan kita daripada ini tadi relasi hierarkikal tadi gitu ya, yang sangat abusive gitu ya. Whether yang dari atas ke bawah atau yang dari bawah paranoid terhadap yang di atas. Sayang sekali lagi di dalam cerita Parable of Talents itu ya, itu hamba yang ketiga itu nggak bisa keluar daripada paranoianya gitu. Padahal jelas-jelas tuannya bukan seperti itu. Tapi mungkin dia sudah biasa hidup di dalam dunia yang jatuh seperti ini, sehingga ya memang dunia sudah jatuh ya kayak begini ya, terus-menerus abusive dan bullying dan sebagainya. Akhirnya dia pikir semuanya itu adalah kayak begini. Saya selalu dibully, saya selalu di-abuse, saya selalu dimanipulate dan sebagainya. Kasihan sekali ya sih orang seperti ini gitu. Tuhan mau menebus kita daripada cerita kehidupan yang gak layak untuk dihidupi ini. Covenantal, kalau kita bilang covenantal friendship ya, kita juga saling memberi diri untuk dimiliki. Covenant itu kan formulanya kalau kita baca dalam perjanjian lama, Yahweh mengatakan ya, akulah Tuhan Allahmu ya, lalu terus kemudian engkaulah umatku. Nah maksudnya ini ya, Yahweh memberi dirinya itu untuk dimiliki oleh Israel ya. Ini adalah Tuhannya ya, Allahnya Israel ya. Tapi Israel juga adalah umatnya Yahweh, saling memiliki ya. Ini adalah friendship yang belong to each other ya. Saling memberi diri, dimiliki dan juga saling memiliki, giving each other to be enjoyed. Dua-duanya ya. Saling memiliki dan saling dimiliki ya. Jadi kita dimiliki dan memiliki dan dimiliki. Nah itu yang kita baca di dalam covenantal friendship. Bukan cuma memiliki, so, ya. Kalau cuma memiliki itu tadi ini hierarkikal itu tadi ya. Hierarkikal itu yang di atas memiliki yang di bawah. Yang di bawah nggak mungkin memiliki yang di atas. Yang di bawah cuma dimiliki oleh yang di atas. Ini bukan covenantal friendship, so, ya. Bukan. Itu hierarchical friendship yang
bukan friendship ya, kita tahu itu false friendship di dalam hal ini. Makanya cenderung obsesif dan posesif itu tadi. Nah, saudara kalau merenungkan ini ya, misalnya selagi saudara pacaran atau saudara di dalam pernikahan, kita bisa tanya ya, hubungan kita ini covenantal atau hierarchical gitu ya. Ya, obsesif posesif. By the way, ya, obsesif posesif itu zaman sekarang nggak harus selalu dari laki kepada perempuan, ya, itu zaman dulu kali ya, 500 tahun lalu gitu. Sekarang yang posesif, yang obsesif bisa yang perempuan gitu. Yang perempuan yang memiliki dan ya tapi nggak mau pernah dimiliki gitu. Yang bosi yang perempuan gitu. Sampai yang laki takut kepada yang perempuan gitu. Atau mungkin ya cerita klasik ya, yang laki yang semena-mena, yang perempuan yang diinjak-injak. Tapi ini nggak akan terjadi kalau kita menghayati covenantal friendship. Dan again, bukan cuma di dalam ini ya, di dalam konteks pacaran atau apa pernikahan, tapi lebih luas gitu, lebih luas. Nah di situ waktu kita menjalani ini, kita imaging ya the triune God. Kita ini imaging, kita ini apa ya, imaging apa ya, menggambarkan gitu ya, menggambarkan, merefleksikan ya kehidupan Tritunggal. Kita juga membicarakan union with Christ di sini ya. Kita membicarakan tentang persekutuan dengan Kristus ya. Karena covenant itu bukan tanpa Kristus. Kalau kita mau bicara tadi misalnya ya, ada mutual caring, intimacy, and shared activity ya. Maksudnya menjawab tuntutan filosofis ya, aspirasi filosofikal. Ada intimacy, ya kita ada intimacy. Intimacy kan union with Christ ya, bukan tanpa Kristus. Ini kan sebetulnya friendship yang di made possible in Christ ya, by Christ, through Christ ya. Jadi union with Christ ini memberikan intimacy itu tadi. Tadi loh, seperti Buddha yang diminta untuk taat kepada Tuhannya, seperti taat kepada Allah Bapa di sorga. Ini kan ada intimacy ya. Intimacy-nya itu adalah ya ini made possible melalui true worship ya, yang dinaikkan kepada Allah sebagai Bapa itu di dalam Kristus ya, sehingga ada certain intimacy. Perhaps mungkin masih asimetris dari sisi Tuhan yang kejam itu tadi, mungkin nggak menyediakan intimacy untuk budaknya, tapi boleh dari sisi kita ya, ya kita menghadirkan intimacy ini. Lalu waktu kita bicara shared activity ya, again aspirasi filosofikal, apa yang kita bisa pikirkan gitu ya. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Yesus Kristus ya, dia itu shared activity-nya itu apa sih? Yaitu dia senantiasa mengerjakan apa yang menjadi karya atau pekerjaan Bapanya. Doing the work of the Father. Ini ada shared activity ya, shared activity. Kita bersyukur saya kalau sebagai komunitas orang percaya ya, itu friendship kita itu juga ada aspek ini loh ya, shared activity. Memang activity itu bukan segala-galanya sih ya, tapi ini penting saya. Kita ini seperti saudara bisa melihat ya, dan orang yang gini ya saya nggak mau disalah mengerti, saya nggak mau mereduksi friendship itu apalagi kematangan rohani hanya dengan orang terlibat di dalam banyak activity ya. Ini ada bahayanya juga sih bicara seperti itu. Tapi gini kita bahas dalam pengertian positif ya. Saudara melihat di dalam kehidupan bergereja ya, orang-orang yang aktif akhirnya langsung atau nggak langsung ya akan memiliki persekutuan gitu kan dengan orang-orang aktif yang lain. Tapi orang yang nggak aktif ya, nggak aktif melayani dan sebagainya, akhirnya juga nggak ada shared activity gitu. Seperti kayak malah jadi tersendiri gitu, karena nggak ada shared activity ini gitu. Saudara mengerti ya, kita tafsir ini dalam pengertian yang positif ya. Saya nggak mau, kita bisa bicara perspektif negatif juga gitu. Maksudnya negatif dalam pengertian gini, aktif sih aktif, tapi kehidupan seperti setan gitu misalnya ya. Nggak mirip Yesus, tapi aktif banget, aktif di pelayanan ini itu gitu ya. Tapi utang nggak bayar gitu misalnya, ya oke lah, kita bisa juga bicara perspektif gitu. Tapi kita bicara perspektif yang positif di dalam ini, shared activity. Waktu kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan ya, bukan cuma sekedar aktivitas gerejawi ya, tapi pekerjaan Tuhan. Lalu berjumpa dengan yang lain juga yang melayani, terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Pasti ada friendship sudah di situ. Tapi orang yang nggak mau terlibat di dalam pelayanan ya susah untuk mendapatkan shared activity ini, susah. Jadi aspek ini ya saya, mutual caring, intimacy, dan shared activity ini bagaimana kita menjawabnya, bagaimana kita memberikan isi ya, isi yang biblical gitu, yang dituntut atau yang menjadi aspirasi daripada
filsafat ya, waktu mereka bicara tentang nature of true friendship. Kita punya jawaban di dalam Alkitab. Kalau kita menggali Alkitab kita masing-masing ini bisa dijawab, bahkan lebih daripada itu. Di sini ada yang tanya, bagaimana penjelasan pergaulan buruk merusak kebiasaan baik dikaitkan sebagai pembimbing teman? Apa batasan teman tersebut buruk sehingga dijauhi, dan teman yang perlu dibimbing, tapi juga dikaitkan jangan sampai kita jangan merasa diri kuat? Ya, bagus ya pertanyaannya gitu. Jadi kita memang mesti peka dengan ini ya, kita peka dengan apa ini namanya sudah takaran kita sendiri. Tapi saya mau mengingatkan saudara ya, saudara membimbing pun itu ya, gini sudah penting ya untuk berpikir komunal gitu dan bukan berpikir individual. Waktu saudara membimbing itu saudara membimbingnya juga communally. Maksudnya saudara membutuhkan orang-orang yang lainnya juga support saudara gitu. Hati-hati dengan membimbing seperti kayak saudara di atas sendirian, saudara nggak ada teman siapa-siapa, lalu saudara mesti membimbing ini ya satu, pakai istilah ini, corrupted community gitu misalnya. Lalu saudara merasa satu orang yang satu-satunya yang mengerti kehendak Tuhan, cinta Tuhan, dan sebenarnya nanti depresi kayak Elia akhirnya gitu ya. Saya satu-satunya orang yang semua mereka meninggalkan engkau dan menyembah kepada Baal. Ternyata Tuhan jawab, enggak kok ada 7.000. 7.000 loh, saya bukan 17, 7.000 gitu. Kok bisa ya Elia nggak tahu gitu. Nah ini saya gambaran seperti ini ya, memelihara kita daripada sikap merasa saudara yang bertanggung jawab, over responsible, sampai saudara merasa saudara yang berjuang sendiri ya, yang lain nggak ada yang mengerti saudara, ini bisa berat sekali gitu. Tapi kalau saudara membimbingnya juga secara komunal, dan kan kita bagi-bagi juga ya tugasnya gitu. Nah ini bisa lebih ringan ya, bisa ditanggung bersama-sama. Lalu saudara juga melihat takaran saudara sendiri. Pada dasarnya kita nggak mungkin melampaui takaran kita kan. Maksudnya kita nggak mungkin mencobai diri kita sendiri dengan satu corruption yang melampaui kita sampai kita nggak bisa melayani sebetulnya. Ini sudah terlalu berat untuk saya gitu. Jadi di situ perlu juga ini self knowledge ya, tadi gitu ya, peran komunal bersama-sama dan sebagainya. Saya percaya kalau ini semua beres ya kita bisa tetap melakukan pembimbingan itu. Kita agree pasti ya, saudara juga pasti agree gitu. Kita nggak mau masuk kepada spirit yang eksklusif gitu. Kita pokoknya selalu nggak mau dengan orang yang bermasalah gitu ya. Oh, ini bukan takaran saya, bukan takaran saya, bukan takaran saya. Ya kita cuma maunya dengan orang-orang yang baik, yaitu berarti kita yang jadi beban dalam kehidupan mereka ya. Tapi kalau kita bertumbuh dewasa ya, makin bertumbuh di dalam Kristus, pasti Tuhan mempercayakan orang-orang yang jadi beban dalam kehidupan kita kan ya. Cuma again, kita nggak berjuang sendiri gitu. Ada teman-teman yang lain ya. Ada Pak Heru gitu. ada saudara-saudara yang lain dan sebagainya. Saya pikir ini sesuatu yang kita bisa kumpulkan bersama. Lalu ada nomor 2 itu bagaimana seharusnya memberi nasihat kepada teman kita tanpa menjadi judgmental atau munafik. Karena sekalipun kita tahu kelemahan teman kita, kita sendiri juga memiliki kelemahan di dalam aspek lain atau bahkan kelemahan yang sama. Ya ini saya baru bahas kemarin itu di ini pertemuan mahasiswa STTRI, saya bahas tentang ini ya, vulnerable community. Bagaimana menghidupi vulnerable community. Saya terinspirasi dari ini satu tulisan, ini tulisan agak lama sih ya. What is vulnerable theology? Saudara bisa temukan ya dari Patheos, Paul Maxwell penulisnya. Artikel sudah 5 tahun ya, jadi nggak baru-baru banget gitu, sudah agak lama sih. Tapi very insightful ya, saudara bisa baca ya itu artikel yang bagus sih. Saya terinspire dari itu. What is vulnerable theology? Terus kita coba aplikasikan ya, bagaimana menghidupi vulnerable community, ya. Community yang genuine atau yang saudara pakai di sini, yang nggak munafik gitu, yang nggak sok kuat dan sebagainya. Ya salah satunya itu sih, waktu kita menasehati bukan sebagai orang yang nggak bergumul, tapi kita sendiri juga menghadirkan kerentanan kita gitu. Waktu kita menasehati, orang itu juga bisa melihat bahwa saya sendiri juga sedang bergumul gitu. Saya bukan the perfect yang berbicara kepada the corrupted gitu misalnya, bukan gitu. Tapi ini saya bicara sebagai pendosa yang juga masih sedang belajar gitu kepada pendosa yang lain gitu. One sinner yang sharing kepada sinner yang lain. Sehingga ini ya, kita nggak menciptakan satu komunitas yang akhirnya pura-pura kuat atau setiap kali selalu harus tampilnya kuat, berkemenangan, victorious dan sebagainya. Ada bahaya nih, ini
jargon-jargon seperti itu gitu. Kalau kita akhirnya terus dibawa kepada ini ya, gambaran ya seperti saudara katakan akhirnya kemunafikan gitu. Orang itu jadi nggak comfortable masuk di dalam komunitas itu karena mereka itu kalau jujur ya, justru ya yang sedih itu adalah orang yang jujur yang akan mental gitu. Tapi kalau orang itu munafik ya akan masuk gitu. Nah inilah ironisnya gitu kan ya. Kalau kita adalah komunitas yang terus menyatakan kekuatan gitu ya, nggak gagal, terus berhasil ya, kuat dan sebagainya gitu. Akhirnya orang-orang yang masuk ya bisa masuk ya orang yang juga sama pura-pura kuat juga. Akhirnya ketemu dengan kita yang juga pura-pura kuat. Itu bukan vulnerable community ya, itu namanya powerful community ya. Tapi powerfulnya di dalam pengertian powerful yang keliru gitu, false power. Pretended strength and pretended power. Nah kalau saudara membaca di dalam tulisan Paulus misalnya, dia mengatakan justru di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan itu nyata. Kekuatan kita itu adalah kuasa Tuhan. Kita ini cuma bejana. Jadi jangan berpura-pura seperti bejana yang kuat. Gitu. Karena yang kuat itu adalah treasure ya. Ini adalah harta yang ada di dalam bejana itu, yang menarik, yang indah, yang kuat, yang mulia, yang valuable itu yang ada di dalamnya. Tapi kita ini cuma bejana yang fragile and vulnerable. Tapi waktu kita mencoba untuk menghias diri kita jadi bejana yang menarik, impresif dan sebagainya, ya konten itu akhirnya di dalamnya treasure-nya nggak jadi treasure lagi, jadi bejana nih jadi treasure gitu ya di dalam hal ini. Sayang sekali sebenarnya kalau kita menghidupi ini ya, model komunitas yang kayak begini, ini komunitas yang dibuang Tuhan sebetulnya. Karena nggak ada tempat untuk Tuhan bekerja, karena Tuhan itu suka bekerja di dalam kelemahan kita, ya, di dalam dan melalui kelemahan kita. Coba baca lagi tulisannya Paulus. Nah, ini satu progres terus-menerus ya yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin Mas kalau gitu nomor 4 dulu aja ke Billy, karena berkenaan dengan fellowship tadi ya. Iya. Apakah aktif bersama dalam pelayanan bisa ada persekutuan jika tidak ada keterbukaan dan kejujuran? Apa perbedaan antara friendship, pertemanan, dan fellowship, persekutuan? Ya saya jawab yang gampang dulu ya. Kita nggak terlalu inilah mengkontraskan friendship itu bukan fellowship bukan friendship. Ya katakanlah kita pakai secara untuk konteks hari ini ya khususnya gitu. Ya rada sinonimus gitulah ya. Fellowship di dalam friendship ya pasti ada fellowship ya gitu ya. Fellowship ya kita bicara friendship juga dan sebagainya. Tapi mungkin pertanyaan pertama ya yang 4A gitu. Apakah aktif bersama dalam pelayanan bisa ada persekutuan jika tidak ada keterbukaan dan kejujuran. Itu tadi, makanya balik lagi gitu ya. Kalau kita menghadirkannya dalam pengertian bukan vulnerable community, tapi pretended powerful community, ya inilah sebenarnya nggak ada keterbukaan, nggak ada kejujuran, kita saling takut untuk sharing, ya saling takut kalau kelemahan kita diketahui, dan seterusnya. Akhirnya ya nggak ada persekutuan pasti ini ya. Ini bukan genuine community dan nggak ada fellowship akhirnya gitu. Fellowship orang-orang kuat gitu, fellowship para Hercules gitu maksudnya. Atau bagaimana ya gitu. Terus kemudian orang-orang yang bukan Hercules tersingkir dong berarti gitu. Justru yang menarik di dalam kekristenan itu adalah Tuhan itu membentuk satu new community gitu. Ini loh tadi kita baca Yesus itu bergaul dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Ini new community yang dibentuk oleh Yesus Kristus. Bukan kita mau glorifying sinfulness ya, bukan itu maksudnya. Tapi ini adalah betul-betul totally new community yang nggak dimengerti oleh dunia. Dunia itu bergaul dengan segmen-segmennya sendiri gitu. Jadi orang kusta disuruh dengan orang kusta gitu ya. Orang yang kaya ya dengan orang kaya, miskin dengan miskin, merdeka, budak dan sebagainya. Tapi Yesus kemudian menjebol ya apa ini ya, dia itu membongkar pagar-pagar yang dibangun di dalam sinful society ini. Dia bersahabat dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus menerima mereka ya. Dan karena itu kita baca sederhana cerita itu ya, Sakius ya. Sakius ya mendapatkan penerimaan daripada Yesus Kristus kan. Yesus bilang apa sih? Yesus, aku makan ini ya. Sakius turun ya, terus kemudian saya akan makan di rumah. Yesus membuka table fellowship. Yesus mempersilakan Sakius untuk mengundang dia, padahal Yesus yang mengundang Sakius terlebih dahulu begitu kan ya. Sovereignty itu ada pada Yesus Kristus. Tapi dengan penerimaan itu ya, acceptance, table fellowship, dan di situ ada pertobatan gitu. Nggak berhenti hanya kepada divine acceptance ya. Ada pertobatan setelah itu. Saudara baca kan ya, Sakius ada respon setelah itu. Tetapi kita mengharapkan pertobatan tapi acceptance nggak pernah ada gitu ya. Yang ada adalah kepura-puraan, ketidakjujuran, ketertutupan dan
pretended holiness dan ini nggak ada jalan keluarnya sih bagian kayak begini ya. Ini jadi komunitas yang sama sekali nggak menarik gitu. Karena apa? Ya karena sama lagi seperti di dalam dunia, gitu. Sama seperti di dunia. Ya, bersyukur di PA Pemuda Kelapa Gading bukan dipimpin oleh Hercules, tapi oleh heroin yang vulnerable ya Pak. Lalu nomor 3, apa beda menghakimi dan menegur? Karena seringnya menegur diterimanya di resepsi sebagai menghakimi orang yang ditegur. Ya memang dua belah pihak harus beres di dalam hal ini ya. Mungkin saudara menegurnya itu beres gitu ya, menegurnya itu sudah sincere. Tapi orangnya di situ yang baper gitu ya. Ya berarti dia yang childish gitu kan. Soalnya di dalam hal ini ya dia harus belajar untuk ini ya, mau ditegur. Kalau seseorang itu betul-betul ada dalam hubungan intimate friendship ya, seharusnya juga termasuk bisa menerima teguran ya. Orang yang nggak bisa menerima teguran itu biasanya miskin kasih gitu. Dia nggak ada perasaan dikasihi ya. Bukan berarti mungkin dia nggak dikasih ya. Orang mungkin mengasihi dia, tapi dia itu nggak tahu lah ada apa gitu. Jadi dia setiap kali ditegur tuh langsung defensif dan sebagainya. Itu lack of love namanya. Orang nggak ada keyakinan bahwa dia dikasih. Tadi saya ini ya bicara. Setiap kali ada teguran dianggap ini bullying. Saya dibully lagi gitu ya. Orang menghina saya loh, menghina. Orang memberikan teguran supaya maju kok dibilang menghina gitu ya. Jadi ada paranoia sendiri gitu. Dia sendiri ada sesuatu yang dia perlu belajar di dalam hal ini ya. Tapi dari sisi kita, misalnya kita yang menegur, tadi misalnya kita yang ditegur gitu ya, itu kita belajar hal itu. Tapi kalau misalnya kita di dalam sisi yang kita menegur, lalu bagaimana ya dari sisi kita yang menegur? Itu tadi, saudara, betul nggak gitu? Ini benar-benar bukan untuk saya, tapi demi dia. Biasanya gini loh, saya ujiannya itu sederhana. Kita sebenarnya dari diri kita itu males, kalau boleh saya nggak usah yang ngomong deh. Kalau boleh jangan saya ngomong, ntar saya rusak lagi ini friendship-nya sama dia. Sudahlah urusan gini lah, sudah dia tahu sendiri lah, biar dia belajar sendiri. Saya nggak mau tegur-teguran lah. Nanti kalau saya tegur dia malah ngamuk, dia benci saya rugi gitu. Nah ini loh, saat seperti ini ya, waktu kita memberanikan diri untuk menegur, nah itu saudara menyangkal diri gitu. Tapi kalau saudara sebetulnya harusnya bukan saudara yang menegur, tapi saudara sudah nggak sabar duluan gitu ya. Saudara sudah kepengin marah-marah dan sebagainya. Nah ini mungkin ya ini kita menghakimi namanya gitu. Menghakimi secara salah ya maksudnya. Itu mungkin kita nggak bisa menghidupi sincere rebuke itu tadi, lebih kepada saudara yang nggak ada patience, saudara yang jadi jengkel, saudara yang mau melampiaskan kemarahan, akhirnya kita menegur dia gitu ya. Ya itu karnal, itu nggak akan menjadi sesuatu yang positif untuk kita gitu. Tapi yang kita katakan tadi, even dari kita pun rebuke-nya positif, nggak menjamin bahwa di situ penerimaannya positif. Harap sih penerimaannya positif ya, tapi saudara bisa disalah ngerti. Dianggap sebagai orang yang misalnya, ngapain sih lu kayak gini-gini negur saya gitu kan. Ini kan urusan saya sendiri dan seterusnya gitu. Akhirnya terus jadi, ya nggak enak gitu hubungannya. Tapi again, menurut Amsal tadi ya, a good friend itu menegur gitu. Menegur, termasuk ini bagiannya kita perlu menyangkal diri. Kalau kita memang a good friend. Apakah masih mungkin pertanyaan terakhir kalau ada ya, pertanyaan satu lagi. Terakhir ini nggak lengkap kalau tidak mengenai tentang pasangan hidup atau teman hidup. Bagaimana menyelaraskan mencari teman bukan untuk keuntungan diri. Dengan berteman harus memilih, karena Amsal pun ada nasihat memilih teman. Misalnya mencari teman hidup, in a way pasti mau yang baik. Gini loh saya, nggak salah lah waktu dikatakan ini ya, seperti tadi kan juga ada ayat pergaulan yang buruk itu merusakkan ya dan sebagainya. Tapi gini, jangan berpikir cuma untuk yang kita gain, tapi di dalam friendship itu orang itu bisa gain apa gitu. Jangan kita cuma berpikir bagaimana berteman dengan teman yang baik, tapi kita mestinya bertanya apakah saya ini teman yang baik terhadap sesama saya gitu. Ya, kita bukan bertanya apakah dia layak jadi temanku gitu, tapi apakah saya layak jadi temannya dia gitu. Orang lain ini gina apa ya kalau mereka berteman dengan saya gitu. Jangan berpikir ini kalau teman salah dia merusak saya. Kita mesti berpikir saya jangan yang merusak orang lain karena saya nggak cukup baik gitu ya. Misalnya, terus bagaimana kehadiran saya sebagai temannya orang lain? Apakah saya bisa memberkati dia atau saya justru merusak gitu dalam hal. Nah ini kan pikiran orang yang lebih katakanlah lebih matang gitu ya. Ada tempatnya pasti kita
ada tempatnya ya, kita memilih yang baik dan sebagainya. Lalu terus kemudian kalau sudah tarik lagi sampai kepada ini ya, teman hidup in a way pasti mau yang baik, ya betul gitu. Tapi sekali lagi sudah masih prinsip yang sama gitu. Are you a good husband to be atau a good ini ya wife to be gitu untuk calonmu gitu. Jangan cuma cari the Prince Charming atau apa ini ya, lawan katanya Prince Charming, kalau perempuan apa ya namanya, apa Pak Heru, Prince Charming, kalau ini perempuan cari Prince Charming, kalau yang laki cari apa ya, cari princess yang bagaimana gitu ya. Tapi kita berpikir apakah kita ini bisa menjadi pasangan hidup yang baik untuk dia gitu. Ya sekali lagi ya, berpikirnya jangan cuma apa yang baik yang saya bisa dapatkan gitu ya sehingga melengkapi saya, tapi kita juga bisa tanya seperti parable of the Good Samaritan, am I a good neighbor to my neighbor? Apakah saya ini adalah neighbor yang baik terhadap neighbor saya? Bukan cuma tanya who is my neighbor gitu misalnya, terus kita mulai jadi selektif dan sebagainya. Ya sama sih saya ya, whether itu pasangan hidup atau itu pertemanan dan sebagainya, jangan cuma pikir asimetris tapi pikirkanlah apa yang saya bisa ini ya hadirkan di dalam pertemanan. Saya menjadi genuine friend, saya menjadi teman yang betul-betul sahabat yang karib, yang memang bisa memberkati sesama saya gitu.